Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Selamat malam, bapak-bapakku, ibu-ibuku, pung kakek, nenek, opa, engkong, mak, saudara-saudara, rekan-rekan, hamba-hamba Tuhan semuanya, para pemirsa juga. Tuhan Yesus memberkati. Saya berdoa kekuatan Tuhan senantiasa menyertai kita, dan urapan Allah menyertai kehidupan kita, dan kekuatan Roh Kudus menyertai kita. Saya berdoa harisnya Tuhan, koinonnya Tuhan, agapinya Tuhan, salomnya Tuhan menyertai kita semuanya. Anda belum tahu artinya salomnya Tuhan kan? Kapan-kapan saya akan bawakan tentang salomnya Tuhan. Karena saya melihat di dalam salomnya Tuhan itu ada berkat dan ada juga kutuk. Haleluya. Dan saya melihat orang-orang yang diberkati kadangkala bisa sudah diberkati tak lupa justru berkatnya menjadi kutuk bagi dia. Sementara Allah berkata salom, memang dalam salom itu ada berkat, ada kutuk. Itu yang membuat kadangkala kita harus super hati-hati ya. Jadi kalau dibilang salom, sebenarnya Anda berhati-hatilah dengan kata-kata ini. Tapi salom itu sebenarnya memang Tuhan inginkan supaya engkau hidup benar-benar dalam salomnya Tuhan, menjauhi kutuknya. Karena bisa berjalan di dalam apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, dalam saat ini saya akan membawakan kita di dalam Mazmur 118 ayat yang pertama dalam bahasa Ibrani. Hodul Adonai kitop ki olam chasdo, ya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi saya hasdo dari kata keset yang berarti itu loving kindness. Jadi kasdo itu akar kata dari keset yang berarti kasdo itu kasih setia juga, nanti kita akan lihat. Jadi dia juga faithfulness, kesetiaan, makanya kasih setia Allah. Kita akan lihat di mana. Loving kindness. Bersyukurlah kepada Tuhan. Saya katakan bersyukurlah kepada Tuhan sebab loving kindness-nya gitu. Sebab kebaikan yang penuh kasih, ya. Jadi kebaikan Tuhan itu penuh cinta, pekerjaannya penuh cinta kepada setiap orang. Makanya kita harus bersyukur pada Tuhan. Tema kita pada saat ini, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Jadi kita harus menjadi orang yang bersyukur kepada Tuhan. Dalam bahasa Yunani-nya dalam 1 ayat 18 dikatakan begini. Enpanti epharisto. Jadi di dalam segala kemungkinan berterima kasihlah, bersyukurlah. Ya. Tugar telima teu. Jadi karena inilah. Nah, itu kalau saya katakan tuto itu adalah inilah kehendak Allah and Kristu Yesus Kristu, ya, and Yesus Kristu yang terdapat di dalam apa? Isimas, ya. Jadi bersyukurlah kepada Tuhan dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi hodul Adonai kitop ki leolam hasdo. Jadi bersyukurlah kepada Tuhan karena loving kindness-nya, karena kasih kebaikan yang luar biasa, pekerjaan yang penuh cinta yang terus kita terima dari Allah. Lalu steadfast love. Apa itu steadfast love?
cinta yang setia, cinta yang tabah. Bayangkan kalau Anda tidak tabah melihat pelanggaran. Makanya dikatakan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik karena apa? Kasih setianya. Terus kemudian karena loving kindness-nya, karena steadfast love-nya, karena kasih cinta yang teguh. Jadi cinta yang penuh panjang sabar. Jadi kita berulang-ulang kali melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran ya, kalau bukan karena cinta Tuhan yang panjang sabar itu, mungkin kita sudah ya diketuk dan kita mengalami penderitaan dan banyak hal ya. Karena kalau kita ukur, kalau 3 kali saja kita satu hari melakukan kesalahan loh, bukan dosa, kesalahan yang bisa mengakibatkan dosa juga kepada kita. 3 kali udah kita akan masuk surga sudah. Tapi karena Tuhan cinta kasih setianya itu, steadfast love-nya Tuhan, loving kindness, steadfast love-nya Tuhan, wow, kita disuruh untuk bersyukur saja. Tapi apakah semudah itu untuk bersyukur kepada Tuhan? Oh, tidak. 1000 ucapan syukur saya, terima kasih saya, kadang pun saya tidak bisa memenuhinya. Ya. Tapi kalau saya tidak bisa memenuhinya, saya minta ampun sama Tuhan. Tapi berupaya untuk saya menggantikan apa yang sudah hilang, walaupun tidak pada hari itu. Artinya mau saya katakan 1000 ucapan syukur saya kepada Tuhan itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Itu bisa membuat kita sebenarnya jauh lebih baik. Kalaupun kita marah, ya, kita marah akan jauh lebih cepat surutnya daripada ketika kita tidak terbiasa untuk mengucap syukur. Kita nggak akan mungkin bisa mengucap syukur dalam keadaan marah. Dan itu perlu kita terus mau. Nah, kalau sebagai nasar saya 1000 ucapan syukur terima kasih, lalu hari marah terus. Bagaimana bisa menepati 1000? Bagaimana memberi pujian 10 kepada Tuhan? Allah berkata, Hodul Adonai kita. Bersyukurlah kepada Tuhan karena kasih setianya, karena loving kindness-nya, karena steadfast-nya Allah. Lalu kemudian dikatakan karena apa lagi? Karena grace-nya Tuhan, karena kasih karunia-Nya yang terus-menerus di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita dikatakan bersyukurlah kepada Tuhan karena cinta kasih-Nya yang setia, karena kecintaannya yang panjang sabar, karena juga jasa yang penuh kasih. Jadi tadi saya lupa, di loving kindness itu juga artinya jasa yang penuh kasih. Jadi kita itu mendapatkan layanan dari Tuhan, dari Bapa, itu hanya kasih. Pekerjaannya penuh dengan cinta, penuh dengan kasih, penuh dengan kesetiaan. Pemasuk mengatakan kepada kita untuk mengucap syukur, ya, karena sulit di tengah-tengah situasi yang ada ini, kita sulit mungkin untuk mengucap syukur. Ada banyak orang, masa kita mengucap syukur udah susah, hidup kita mau mengucap syukur lagi. Saya pernah bicara habis-habisan, keluar baju di badan, istri saya tidak bisa tidur, tapi saya masih bisa tidur nyenyak. Dan saya berkata, satu hal yang tidak bisa diambil dari saya adalah Yesus. Jadi kita memang yang memberi, dia mengambil. Kalau diambil dengan caranya, ya terpujilah Tuhan. Makanya Tuhan memberikan salomnya Tuhan itu kepada kita. Tuhan memberikan harisnya Tuhan itu bagi kita. Tuhan memberinya agapinya Tuhan itu bagi kita. Tuhan berikan kinonianya Tuhan itu bagi kita. Supaya apa? Kita tetap punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena mengingat segala cinta kasih Tuhan, kita bisa tetap bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Jadi loving kindness yang kemudian arti keset itu ya,
headset. Ya, jadi kalau dia ada, biasanya kalau dia K itu, kalau dibaca K dia ada degesinya, ada titik, itu akan menjadi baca K murni. Tapi kalau dia baca tidak apa istilahnya H, tapi bunyinya seperti antara H dan K dan H. Jadi headset, headset, headset. Kalau kita udah keset aja. Ya, saya juga lagi ya meniru-niru orang itu memang nggak mudah, apalagi nggak terbiasa. Nggak mudah, tapi ya kita harus belajar lah. Ya, saya memang suka belajar bahasa-bahasa. Ya, jadi saya suka belajar bahasa-bahasa. Jadi saya ini boleh katakan polyglot juga lah. Ya, jadi ya sudahlah. Tapi saya mau mengatakan ketika saya mendapat, saya ingin mendistribusikannya. Nah, sesuatu yang saya dapat itu, setelah saya mendistribusikan, saya berharap kita bisa jauh lebih baik mengasihi Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Nah, saya berharap headsetnya Tuhan itu selalu nantiasa kita bawa-bawa dalam hidup kita. Jadi sehingga kita bersyukurlah kepada Tuhan karena keset, ya, karena hasdo, ki olam. Jadi ki olam hasdo itu saya katakan kasih setianya yang selama-lamanya. Ki olam itu le olam itu dianya loving kindness-nya, lalu selama-lamanya grace-nya Tuhan. Jadi dia akan senantiasa melakukan grace-nya, keapikan dalam kehidupan kita. Kan? Perlu diapikkan diri kita ini dengan grace-nya Tuhan. Yang tadinya buruk diapikannya, ditatahnya begitu luar biasa. Yang saya katakan yang harus ada kenosnya Tuhan, bukan neosnya Tuhan. Walaupun sebagai wanita seringkali menampilkan neosnya Tuhan. Saya ingat waktu saya mau menikah sama istri saya ini kan gak suka orang yang pakai makeup ya. Nah, istri saya pada waktu itu makeupnya kan ngeri. Saya bilang sama dia, sana kamu nikah sendiri. Orang bilang ini kan ini hanya sekali ini aja. Beberapa tahun kemudian bilang anak saya yang besar bilang begini, ketika lihat fotonya, tapi fotonya itu sudah habis ya karena dibakar di waktu kerusuhan. Jadi tinggal kalau ada foto-foto keluarga saya itu karena saya ambil dari Sumatera, saya ambil dari keluarga di sini atau dari orang-orang yang punya foto saya supaya kenangan ya. Jadi anak saya bilang, "Pak, ini papa ini dengan siapa ini?" Karena memang Tuhan perlu apikannya, memang perlu grace-nya Tuhan itu, tapi apinya dari dalam. Makanya saya bilang sama istri saya, ya cukup sudah, satu kali saja. Saya lebih menerima kamu apa adanya, bukan karena kamu dipermaksa sini kamu. Tidak, saya menerima engkau apa adanya, bukan ada apanya. Kasih saya, cinta saya bukan karena kamu dipermak begitu luar biasa, tidak. Tapi saya kalau ingat itu senyum-senyum saja saya, ya. Jadi makanya istri saya tidak apalah apa. Ya, walaupun kata orang katakan ini orang suami kolot enggak masalah bagi saya karena yang menikah itu saya. Ya, kecantikan batin jauh lebih baik daripada Anda memoles-moles penuh dengan
sumpah serapah penuh dengan caci maki, sumpah dan yang hanya penampilan luar yang Anda tampakkan. Mari kita tampakkan penampilan dalam kita yang kecantikannya, yang memujinya adalah Tuhan. Makanya istri saya pernah bilang, dengar ya, jangan dengar kata orang, dengar kata suami. Saya tetap cinta sama kamu, saya tetap sayang sama kamu. Biar kata orang apa, kalau suamimu suka itu, ya sudah, lakukan saja yang itu. Kau kan bukan menikah dengan orang itu. Halo, istriku yang lagi di Bogor, apa kabar? Haleluya, puji Tuhan ya. Jadi mercy-nya Tuhan. Mercy itu adalah kemurahan, belas kasihan, kemurahan hatinya Tuhan. Jadi kita dikatakan bersyukurlah karena loving kindness, karena steadfastnya, karena grace-nya, karena mercy-nya, kemurahan hati, belas kasihan dan rahmat Tuhan. Jadi ya, dengan ini semua kita nggak habis-habisnya bersyukur sebenarnya kepada Tuhan kalau kita mengerti apa yang dimaksudkan dengan Mazmur 118 ayat 1 tersebut. Diakhiri juga dengan perkataan ini, Hodu ladonai kitop ki leolam hasdo. Hesed dari Hanan, grace. Ya, jadi begitu luar biasa. Saya mengatakan ini karena kita mau bersyukur apa aja sih? Seribu ucapan syukur terima kasih apa saja sih? Bisa melangkah udah bersyukur, bisa menghitung, bisa ngomong udah bersyukur, bisa berpikir bersyukur, bisa bekerja bersyukur, bisa menggerakkan jari-jari Anda. Banyak orang nggak bisa bergerak-gerak, banyak orang tidak bisa bergerak-gerakan. Jadi bersyukur, nggak akan habis-habis. Bisa pakaikan sepatu, bersyukur. Karena ada orang yang bisa pakaikan sepatu. Bukan berarti mereka juga nggak bersyukur. Bersyukur kenapa? Mereka punya kelebihan. Jadi kadang-kala orang bilang begini sama saya, Pak, dia itu, maaf, saya hanya cacat begitu, bagaimana dia? Terus saya katakan, itu menurut kamu cacat, tapi di hadapan Tuhan dia sempurna. Manusia saja yang menilai. Makanya kadangkala, sorry kepada difabel, ya, kadangkala Anda tidak mendapatkan tempat yang di tengah-tengah masyarakat, karena dianggap Anda ya hal yang tidak baik. Jangankan di zaman Yesus juga katakan orang buta itu, siapa yang berdosa, dia atau orang tuanya? Bukan dia, bukan orang tuanya, tapi supaya pekerjaan Allah dinyatakan dalam dirinya. Banyak orang yang dipebel lebih punya kemampuan dari orang-orang sempurna. Kalau saja orang tersebut bisa menerima, mengucap syukur karena kasih setianya Tuhan. Jadi ada mercy-nya Tuhan, kemurahan Tuhan, belas kasihan, rahmat Tuhan untuk memampukan setiap orang untuk bisa melakukan apa yang terbaik dari hidupnya. Jadi faithfulness. Jadi ada kesetiaan, emunah itu bahasa Ibrani, kesetiaan. Jadi kesetiaannya Tuhan itu bukan hanya sementara. Makanya Tuhan katakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab kasih setianya untuk selama-lamanya. Jadi kalau kita hoduladonai kitop ki leolam hasdo, kita tahu arti dari yang akar katanya, kita akan luar biasa. Hanya dengan satu kata kita bisa mengungkapkan rasa syukur kita. Terima kasih Tuhan buat kesetiaanmu, aku juga mau setia. Terima kasih buat belas kasihanmu, aku juga mau menaruh belas kasihan. Terima kasih Tuhan buat cintamu yang setia, yang tabah, yang sabar, steadfast love itu. Saya juga mau melakukan itu kepada anak-anak, kepada istri. Ya,
Begitu. Walaupun kadang-kala kalau anak-anak nggak benar ya kita marah. Setenjaatnya itu ya, setenjaatnya muncul. Kasihnya Tuhan itu muncul. Disalahartikan, tapi kalau kamu melakukan dia nggak salah, nggak apa, lalu kamu melakukan itu namanya biadab. Ya, biadab. Itu namanya melakukan sesuatu yang dilarang oleh Tuhan. Lalu kemudian dikatakan lagi, habis kita memperoleh lalu goodness-nya Tuhan, kebaikannya Tuhan, kebajikannya Tuhan. Jadi itu sebabnya kalau Tuhan katakan, firman Allah katakan, ki hodul Adonai, kita bersyukurlah kepada Tuhan karena Ia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan, ki olam, ki hasdo, kesetiaannya untuk selama-lamanya, steadfastnya untuk selama-lamanya, mercy-nya untuk selama-lamanya, lalu kemudian loving kindness-nya, fullness-nya, goodness-nya untuk selama-lamanya. Kita tidak akan kehabisan bahan untuk terus bisa bersyukur. Makanya saya katakan 1000 ucapan syukur kita kepada Tuhan, saya kepada Tuhan, itu membuat kita lebih bisa berpikir dalam mengatasi situasi dan kondisi. Walaupun sebenarnya keadaan sangat rumit, sangat susah, tapi ketika kita bisa bersyukur, kita bisa berteriak kepada Tuhan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, maka aku akan meluputkan engkau. Karena itu kebaikan Tuhan, rahmat Tuhan. Kalau kita sadari, kita bersyukur karena rahmat Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena cinta kasih Tuhan, karena kesabaran Tuhan, karena kesetiaannya Tuhan. Aduh, nggak habis-habis dong ya. Lalu kemudian yang terakhir adalah devotion, ketaatan. Jadi di situ juga arti kesetiaan, di situ juga devotion itu sesuatu hal yang kita persembahkan, ya. Tapi saya menyoroti dalam hal ketaatan. Allah yang telah memberikan contoh kepada kita untuk taat. Bahkan Yesus katakan, firman Allah katakan, dia mati di kayu salib, bahkan taat sampai mati. Setialah kepada Tuhan, taatlah kepada Tuhan, karena Ia maha baik. Ia melakukan yang terbaik bagi kesetaraan, Dia melakukan yang terbaik bagi kehidupanmu. Saya akan menyorot besok dalam hal, sudah pernah membawakan dalam bahasa Indonesia Tuhan memberkati engkau dan the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and give you graces. The Lord turn His face toward you and give you peace. Jadi, yang mau saya katakan kepada kita adalah, mari kita cintai firman Allah. Itu yang menjadi kekuatan kita. Itu yang menjadi pengharapan kita. Kalaupun kita sempat terjerembab, kalaupun kita jatuh, itu akan cepat dipulihkan oleh Tuhan daripada kita yang sombong itu. Sekali jatuh nggak bangun-bangun. Karena nggak punya kekuatan lagi untuk bangun. Tapi kalau orang benar itu, aduh, makanya hiduplah dengan bersyukur kepada Tuhan karena Ia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan karena kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan karena kesetiaannya. Bersyukurlah kepada Tuhan karena grace-nya. Bersyukurlah kepada Tuhan karena mercy-nya. Bersyukurlah kepada Tuhan karena faithfulness-nya. Bersyukurlah kepada Tuhan karena steadfast-nya. Bersyukur kepada Tuhan karena loving kindness-nya. Bersyukurlah karena devotion-nya kepada kita. Dia mempersembahkan hidupnya kepada kita dan taat, bahkan sampai mati di kayu salib sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Dan pada hari ketiga dia dibangkitkan. Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Saya tidak tahu pergumulan kita selama di masa pandemi ini. Tidak Anda saja mengalami kesulitan, tapi banyak orang. Tapi ketika kita bersama dengan Allah,
selalu ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Ketika kita bersama dengan firman Allah, selalu ada kekuatan melihat, ada harapan di balik setiap kesulitan yang kita alami. Ada kesempatan bagi Allah untuk melakukan mujizat di balik setiap kesulitan. Dan itu telah dibuktikannya di dalam kehidupan kami selama beberapa waktu ini bersama dengan Tuhan. Dan saya bersyukur bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Biarkan kita terus tahu bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan buat cinta kasih-Nya, buat kesetiaannya, dan buat 7 hal yang telah saya sebutkan tadi satu persatu. Dan doa dan harapan saya, kita dalam hidup ini mulai cakap untuk bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Biarlah kami orang-orang yang bijak, yang Tuhan katakan, en panti ep haristo, en pandi ep haristo, di dalam segala kemungkinan mengucap syukurlah. Tutogar telima teu, karena inilah kehendak Allah Kristu Yesus i simas di dalam Yesus Kristus bagimu. Biarkan kami orang-orang yang kita bersyukur, karena Tuhan yang berkata bersyukurlah kepada di dalam segala sesuatu bersyukurlah, karena itulah kehendak Allah di dalam Yesus Kristus bagimu. Jadi kalau engkau bersyukur, engkau sedang melakukan kehendak Allah, melakukan apa yang diperintahkan Allah. Jadi mengapa saya sering mengucap syukur kepada Tuhan? Karena saya ingin dalam hal ini melakukan kehendak Allah. Saya tahu ada banyak hal yang bisa dikerjakan, yang bisa dilakukan. Di mana saja kita bisa bersyukur, kapan saja kita bersyukur. Ketika kita menyadari betapa kasih sayangnya Tuhan, kesetiaannya Tuhan, kebaikannya Tuhan, kemurahannya Tuhan, keapikannya Tuhan, dan ketaatannya Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Haleluya, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu termaterai, tertanam di dalam benak dan pikiran kami untuk bisa kami aplikasikan, sehingga kami ada orang-orang yang tahu bersyukur, karena kami tahu bersyukur adalah kunci pamungkas untuk menerima segala kemurahan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati para pemimpin kami, pemimpin bangsa kami, Tuhan memberkati pemimpin gereja, Tuhan memberkati sahabat dan rekan-rekan kami dimanapun ada. Tuhan menolong mereka semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kebaikan Allah menyertai mereka, kemurahan Allah menyertai mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur punya Allah yang besar, punya Allah yang dasar, punya Allah yang luar biasa. Kami mau Tuhan dipakai sebagai alat kebenaran Tuhan, dipakai sebagai alat yang memuliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan bagi orang-orang muda, biarkan Engkau hadir bersama dengan mereka, para pemimpin sekarang ini, juga terus berikan mereka menjadi teladan bagi anak-anak muda, sehingga mereka baik pemimpin rohani, pemimpin bisnis, dan mereka-mereka yang di pemerintahan, sehingga orang-orang muda mendapatkan teladan. Tetapi kalaupun Tuhan sudah memberikan, Engkau Tuhan yang sudah memberikan contoh-contoh dalam firman seperti Sadrak, Mesak, Abednego, Yeremia, Abraham, Ishak, Yakub, juga Ayub. Terima kasih, kami bersyukur, dan mereka-mereka yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan tolong mereka datang kepada mereka, dan mereka juga yang mau mengalami transformasi, Tuhan datang kepada mereka, transformasikan mereka dengan hidup-Mu Tuhan, sehingga mereka akan tampil sebagai Paulus-Paulus di akhir zaman ini. Terima kasih, dan kami juga berdoa bagi yang sakit, apapun sakit penyakitnya, dalam nama Tuhan Yesus aku perintahkan segala sakit penyakit yang engkau derita dalam nama Yesus, tidak peduli apapun sakit penyakitmu, selalu ada mujizat bagi orang yang percaya, pertolongan bagi orang yang percaya, selalu ada kuasa mujizat yang datang kepadamu ketika engkau menyerahkan hidupmu, beriman dan berharap kepada Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dan malam hari ini bila kita tidur, jangan lupa untuk berdoa,
baca firman Allah, dan kemudian juga saya mau katakan kepada kita, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melera hati dan pikiran kita. Berbahagialah orang yang mendengar dan menyimpan firman Allah dalam hidupnya dan yang melakukannya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Satu hal yang mau saya katakan, kita tidak ada gunanya memiliki banyak firman, 31.136 ayat, 1.189 pasal, 2.930 tokoh, 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru. Kalau kita tidak menjadi pelaku firman, kita tok kosong nyari bunyinya. Mari kita belajar apa yang bisa kita lakukan dari firman Allah, sehingga kita menjadi orang-orang yang kreatif, orang-orang yang terus punya ide-ide, punya pemikiran untuk terus maju bersama dengan Allah. Kita lakukan perkara-perkara yang besar. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bagi Anda pengedar narkoba, bertobatlah. Dan pengguna narkoba, bertobatlah. Kau tidak akan pernah puas dalam hidup, tapi Yesus mempromosikan engkau datang kepada Dia. Dan katakan tidak terhadap narkoba, iya terhadap firman Allah. Tuhan Yesus memberkati. Salam Indonesia, salam Nusantara. Haleluya. Amin.